Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas, Bapak Ibu, para pejuang kesehatan yang saya cintai di seluruh Indonesia. Pernahkah terbayang oleh Anda bahwa niat tulus untuk hidup sehat justru bisa menjadi jalan pintas menuju kerusakan organ yang tidak bisa diperbaiki lagi? Dengarkan saya baik-baik. Selama ini kita semua percaya bahwa buah adalah anugerah Tuhan, makanan paling sehat yang bisa kita konsumsi. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa keyakinan itu adalah sebuah kebohongan yang berbahaya? Bagaimana jika buah sehat yang Anda makan setiap hari, yang Anda berikan kepada orang tua Anda sebagai tanda cinta, justru adalah racun yang diam-diam merusak dan menghancurkan ginjal mereka? Saya Dr. Slamet Wibowo. Hari ini akan membongkar sebuah konspirasi keheningan di dunia kesehatan. Sebuah fakta tragis yang saya lihat setiap hari di ruang praktik, di mana pasien-pasien lansia datang dengan wajah bingung dan bertanya, "Saya rutin makan buah, Dok, kenapa ginjal saya masih bermasalah?" Setiap tahun, lebih dari 132.000 orang di Indonesia harus menjalani cuci darah. Dan sebagian besar kasusnya bermula dari kebiasaan kecil yang terlihat tidak berbahaya. Hari ini saya akan tunjukkan 3 buah pahlawan pelindung ginjal dan 3 buah pengkhianat berwajah manis. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin kita semua saling terhubung dalam perjuangan ini. Silahkan tulis nama dan asal kota Anda di kolom komentar agar pesan darurat ini bisa menyebar ke seluruh Nusantara. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, Klinik Sehat Lansia. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mulai dengan sebuah gambaran nyata. Pak Budi, 68 tahun dari Solo, merasa sudah menjalani hidup paling sehat. Rajin jalan pagi, makan buah setiap hari, jarang sekali menyentuh daging berlemak. Namun ketika kontrol rutin, dokter berkata dengan wajah serius, "Pak, kadar kreatinin Bapak naik lagi dan tekanan darah sulit terkontrol." Beliau kaget setengah mati. "Kok bisa, Dok? Saya kan rajin sekali makan buah." Inilah kenyataan pahit yang sering saya temui. Niat baik tidak selalu sejalan dengan hasil, terutama jika kita belum memahami cara kerja tubuh kita yang sudah menua. Ginjal adalah filter paling cerdas di dalam tubuh kita. Setiap detik, ia menyaring darah, membuang racun, menjaga keseimbangan cairan, dan mengatur tekanan darah. Pada usia lanjut, kemampuan penyaringan ini secara alami bisa menurun. Ibarat sebuah benteng pertahanan yang sudah berdiri selama 60 tahun lebih, banyak prajurit atau nefron yang di dalamnya sudah pensiun atau gugur. Prajurit yang tersisa harus bekerja 2 kali lipat lebih keras. Bila benteng yang sudah rapuh ini terus-menerus diserang oleh kebiasaan yang tampak sehat, tetapi tidak tepat, seperti asupan gula buah atau fruktosa yang tinggi dapat memperparah resistensi insulin dan mempercepat kerusakan pembuluh darah superhalus di dalam ginjal. Demikian pula kalium yang sangat tinggi pada buah tertentu bisa menjadi racun bagi lansia dengan fungsi ginjal yang sudah menurun, memicu gangguan irama jantung yang mematikan. Waspadai tanda-tanda peringatan ini. Kaki bengkak, sering kram, mudah lelah luar biasa, kencing berbusa, atau tekanan darah yang makin sulit stabil. Bila ini muncul, jangan tunda. Tujuan saya bukan menakut-nakuti, tetapi memampukan Bapak dan Ibu untuk membuat pilihan kecil yang aman setiap hari. Mari kita mulai dengan membongkar 3 buah pengkhianat yang sering menyamar sebagai makanan sehat. Pengkhianat ginjal nomor 1. Yang ini mungkin akan mengejutkan Anda. Anggur. Pak Budi Santoso dari Medan, 62 tahun, seorang pedagang buah yang setiap hari menikmati anggur manis impor. Ia selalu bilang, anggur semanis ini pasti bergizi. Hasilnya, saat pemeriksaan kesehatan, gula darahnya ditemukan tinggi dan fungsi ginjalnya mulai memburuk. Ketika saya memberitahu beliau bahwa masalahnya mungkin ada pada anggur, beliau sama sekali tidak percaya. Padahal, bagi ginjal lansia, anggur adalah pembunuh tersembunyi. Alasan utamanya ada 3. Pertama, kandungan gula anggur sangat tinggi. 1 tandan anggur bisa mengandung gula setara dengan segelas minuman boba. Gula-gula ini akan cepat menaikkan gula darah dan menambah beban penyaringan ginjal. Kedua,
Gula darah yang tinggi akan merusak pembuluh darah mikro di ginjal. Dalam jangka panjang, menyebabkan pengerasan saringan ginjal, penyebab utama gagal ginjal akibat diabetes. Ketiga, anggur sangat mudah membuat ketagihan. Saya pernah melihat pasien yang bisa makan 2 kilogram anggur dalam sehari. Ini adalah beban yang luar biasa besar bagi ginjal. Jika Anda sangat suka anggur, batasi tidak lebih dari 10 butir per hari, dan makanlah setelah makan utama. Pengkhianat ginjal kedua, leci. Ibu Dewi Kartika dari Bandung, 66 tahun, sangat suka makan leci setiap musimnya, bisa makan 1 kilogram per hari. Suatu hari, beliau tiba-tiba mengalami sakit pinggang hebat. Setelah diperiksa, ditemukan batu ginjal dan kadar asam uratnya tinggi. Masalahnya ada pada leci. Pertama, kandungan fruktosa leci sangat tinggi, yang saat dipecah tubuh akan menghasilkan banyak asam urat, cikal bakal batu ginjal. Kedua, fruktosa tinggi juga menyebabkan resistensi insulin, yang secara tidak langsung merusak ginjal. Jika Anda suka leci, batasi tidak lebih dari 5 butir sekali makan, dan jangan saat perut kosong. Pengkhianat ginjal ketiga yang dijuluki buah kebahagiaan, pisang. Pak Arto Sutrisno dari Semarang, 71 tahun, menderita penyakit ginjal kronis stadium 3. Beliau dengar pisang baik untuk jantung, jadi setiap hari makan 2 buah. Hasilnya, saat kontrol, kadar kalium darahnya terlalu tinggi, hampir menyebabkan gangguan irama jantung yang fatal. Masalah utama pisang adalah kandungan kaliumnya yang sangat tinggi. Bagi ginjal sehat, ini tidak masalah. Tapi bagi ginjal lansia yang sudah melemah, kelebihan kalium ini ibarat listrik kelebihan beban, bisa korslet kapan saja. Jika ginjal Anda normal, batasi 1 buah per hari. Jika sudah ada penyakit ginjal, sebaiknya hindari pisang sama sekali. Setelah mengetahui para pengkhianat, sekarang saatnya kita sambut 3 pahlawan sejati pelindung ginjal. Pahlawan pertama yang ingin saya rekomendasikan adalah cranberry. Saya akan berbagi kasus nyata. Ibu Sari Wulandari dari Surabaya, 65 tahun, datang ke saya dengan hasil tes urin yang menunjukkan kebocoran protein ringan dan fungsi ginjalnya mulai menurun. Saya sarankan beliau minum segelas jus cranberry tanpa gula setiap hari. Setelah 6 bulan, kebocoran proteinnya berkurang signifikan dan fungsi ginjalnya stabil. Mengapa cranberry begitu hebat? Pertama, ia kaya akan antosianin, antioksidan super kuat, yang bekerja seperti lapisan pelindung bagi sel-sel ginjal Anda. Kedua, cranberry memiliki efek antibakteri alami yang luar biasa untuk infeksi saluran kemih. Ia membuat bakteri tidak bisa menempel di dinding saluran kemih. Ketiga, penelitian menunjukkan cranberry dapat menurunkan produksi protein urin. Ini sangat penting untuk mencegah kerusakan ginjal lebih lanjut. Pahlawan kedua yang sudah sangat akrab bagi kita, apel. Pak Agus Wijaya dari Jakarta, 70 tahun, 5 tahun lalu, didiagnosis hipertensi. Saya sarankan beliau makan 1 apel setiap hari dengan kulitnya. 2 tahun kemudian, tekanan darahnya stabil, dan fungsi ginjalnya lebih baik dibanding orang seusianya. Rahasia apel terletak pada pektin, serat larut yang bekerja seperti spons penyerap racun di usus, sehingga mengurangi beban kerja ginjal. Apel juga mengandung kalium dalam kadar sedang, cukup untuk membantu mengatur tekanan darah tanpa membebani ginjal. Penelitian jangka panjang dari Universitas Harvard selama 20 tahun membuktikan orang yang rutin makan 1 apel sehari memiliki resiko penyakit ginjal kronis 30% lebih rendah. Pahlawan ketiga, buah sederhana dari halaman belakang, pepaya.
Ibu Rinasari dari Yogyakarta, 63 tahun, lama mengalami gangguan pencernaan. Saya sarankan beliau makan pepaya matang setiap hari. Setelah 6 bulan, bukan hanya pencernaannya membaik, pemeriksaan fungsi ginjalnya juga normal. Manfaat pepaya ada banyak. Pertama, vitamin C-nya yang melimpah bekerja sebagai antioksidan. Kedua, enzim papain yang unik membantu pencernaan protein, sehingga mengurangi limbah nitrogen yang memberatkan ginjal. Ketiga, kandungan kaliumnya sedang, sehingga aman. Keempat, likopen di dalamnya melindungi pembuluh darah ginjal dari pengerasan. Selain memilih buah yang tepat, saya juga ingin memberitahu Anda 2 prinsip emas untuk melindungi ginjal: mengontrol asupan air dan garam. Banyak lansia percaya bahwa jika ginjalnya bermasalah, mereka harus mengurangi minum. Ini adalah kesalahpahaman yang fatal. Kekurangan air justru akan mempercepat kerusakan ginjal. Air membantu ginjal menyaring racun. Prinsipnya, jika ginjal Anda normal, minumlah air setidaknya 1,5 liter per hari. Namun, jika Anda sudah divonis gagal ginjal atau memiliki bengkak atau edema, barulah asupan air harus dibatasi sesuai anjuran dokter. Prinsip kedua adalah kontrol garam. Asupan garam berlebihan menambah beban ginjal dan menyebabkan hipertensi. Batas aman tidak lebih dari 6 gram atau 1 sendok teh per hari. Waspadalah pada garam tersembunyi di makanan olahan seperti ikan asin, sayur asin, sosis, dan ham. Kesehatan ginjal bukan urusan obat mahal, tetapi keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Bayangkan seorang kakek berusia 72 tahun di Surabaya yang dulu suka makan anggur berlebihan, kini mengganti camilan sorenya dengan potongan pepaya. Dalam 6 bulan, tekanan darahnya membaik, bengkak di kakinya hilang, dan ia merasa lebih bertenaga. Mari kita rangkum pelajaran penting hari ini. 3 buah pelindung ginjal adalah pepaya, apel, dan cranberry. Sebaliknya, 3 buah yang bisa diam-diam merusak ginjal jika berlebihan adalah pisang, leci, dan anggur. Jangan lupakan 2 prinsip emas: kontrol asupan air dan batasi garam. Jika Anda tidak mulai mengubah kebiasaan makan, fungsi ginjal hanya akan semakin memburuk. Tetapi jika Anda mau mulai menyesuaikan dari hari ini, kesehatan ginjal Anda pasti akan membaik. Mencegah selalu lebih penting daripada mengobati. Jika video dari Klinik Sehat Lansia ini bermanfaat untuk Anda, tolong bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Klik tombol suka, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.